sahabat UJH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada season kali ini, setelah kemarin di video-video sebelumnya ini kita mempraktekkan tentang cara berwudu dengan rukun wudu dengan satu mood, lalu kita praktek sholat jamak kasar dengan sholat di pesawat. Hari ini kita mencoba untuk mempraktekkan bagaimana penggunaan kain ihram. Sahabat UJH yang saya hormati, ini sekedar praktek menggunakan kain ihram, tapi pada posisi yang sebenarnya kalau kita haji atau umroh itu diawali dulu dengan mandi wajib, gitu, dengan niat untuk mandi mengenakan ihram. Jangan terpaku dengan niat nawaitu ghusl ihram atau dengan niat-niat yang lafaz bahasa Arab, tapi kita dengan berniat aku berniat untuk mandi menggunakan kain ihram, itu sudah cukup. Setelah kita mandi dengan niat kain ihram, mandinya seperti mohon maaf, mandi wajib. Jadi seluruh badan kita bersihkan, bila perlu menggunakan sampo dengan berulang-ulang agar supaya nanti ketika menggunakan pakaian ihram rambut kita tidak gatal. Kalau kepala kita gatal, nanti kalau kita bergaruk seperti ini, setelah pasang niat maka ihram, maka gugur rambut kita kena dam nanti. Dalam posisi mandi ini kita boleh mencukur bulu yang ada di badan kita, mohon maaf, boleh kita mencukur kumis, kemudian janggut atau bulu kelek, termasuk maaf ya, bulu kemaluan pun boleh kita cukur pada saat kita mandi ihram ini agar nanti tidak. Tapi kalau tidak terbiasa dengan mencukur bulu kemaluan juga tidak apa-apa, cukup dicukur kumis, janggut kita supaya tidak mengganggu untuk pada saat kita nanti berihram. Nah, setelah kita mandi bersih, nah kita menggunakan kain ihram, maka prakteknya lebih kurang seperti ini. Pada posisi ini, cara mempraktekannya ini ada 2 lembar ini. Ini satu kainnya dan ini satu. Yang ini untuk diselempangkan nanti. Cara menggunakan kain ini sama seperti menggunakan kain ihram, kain biasa, tapi karena ini tidak nyambung begitu putus seperti ini, gunanya agar supaya kita enak memakainya. Dari mana, kanan atau kiri tergantung dengan kebiasaan saya. Kalau saya terbiasa begini seperti ini, nah, ini biar dia terlipat. Nah, itu ada lipatan di dalamnya. Nah, terlipat seperti ini. Nah, ini yang sambungan ini kita masukkan ke belakang. Tahan dengan yang ini dulu. Yang ujung ini kita ke belakang. Caranya ini bawa sampai ke belakang seperti ini, sampai ke sini ya. Nah, yang di bawah itu tinggal rapikan saja. Setelah itu begini, ikat. Nah, tinggal kita gulung. Ini sudah cukup. Jangan tertutup mata kaki, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Selesai. Kenapa yang sambungan yang satu tadi harus sampai ke belakang ke sini? Agar menutupi andai kata kita duduk. Nah, ini bagaimanapun kita duduk tidak akan nampak apa bahasa kitanya itu ya. Kita akan tertutup. Nah, seperti itu bentuknya. Ini untuk yang kain. Saya ulangi lagi ya. Kain ini sambungannya kita samakan seperti ini. Pasang agak lebih sininya. Setelah itu baru seperti ini. Seperti itu. Ada di dalamnya itu, seperti itu kira-kira. Selesai, pegang ini. Yang sambungan ini, yang ini kita masukkan ke belakang. Caranya ini ke sini, tahan dengan ini. Yang sambungan ini tadi kita masukkan ke belakang. Nah, ini sambungan yang tadi itu. Nah, sampaikan ke belakang. Ini bagian atasnya saja kan. Nah, bagian bawahnya cukup kita buka lagi, ini tahan. Nah, dia sampai ke belakang itu. Nah, selesai. Kita ikat seperti ini. Selesai. Ini insya Allah akan kuat. Dan kita juga sudah diberikan ikat pinggang yang tinggal kita pasang. Ini pun tidak pakai ikat pinggang, insya Allah tahan. Ini boleh kita pakai ikat pinggang yang sudah diperjualbelikan untuk mengikat pinggang untuk kain ihram. Nah, yang ini
diselempangkan. Kalau kita tidak mau sholat, dipakai begini boleh, dipakai begini kalau sedang tidak sholat. Tapi kalau mau sholat atau mau tawaf, ini cara makainya berbeda lagi. Nah, ini kalau kita mau sholat, seperti ini. Yang ini di bawah ini. Nah, ini jepitkan yang di belakang. Nah, ini dijepitkan ke belakang sini. Ini yang ujung ini bawa ke atas bawah seperti ini kalau mau sholat. Nah, kalau mau sholat seperti ini dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah. Kalau dia nanti turun begini, tambahkan lagi seperti ini. Dalam posisi sholat harus begini. Nah, ini kalau posisi sholat. Kalau posisi kita mau tawaf, yang ini tadi, yang penutup sini, bawa ke bawah kelek, taruh di bawah kelek, ketiak. Ini di sini kan. Untuk apa ini? Tangan ini nanti untuk melambaikan kepada Hajar Aswad. Karena saat start kita tawaf itu dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, kecup, nah kita bisa berjalan mengelilingi tawaf itu. Itu perbedaannya menggunakan kain ihram waktu sholat dengan waktu kita tawaf. Kalau waktu tawaf seperti ini. Waktu sa'i pun seperti ini. Andai kata kita gerak pada waktu sa'i, boleh kita selenakan seperti ini saja, tidak apa-apa. Waktu kita sa'i jalan saja. Itu cara memakai kain. Kalau yang di atas rasanya tidak terlalu berat untuk tuntunannya. Jadi kain yang seperti ini, saya ulangi lagi tadi. Ini ujung yang atas, selipkan di belakang supaya dia tidak lepas. Kita selipkan. Kan ada juga ikat pinggang kita boleh diselipkan. Selesai. Kalau kita mau sholat, tutupkan di sini. Bahunya harus tertutup kedua-duanya. Nih, bawa ke belakang. Maka kita sholat. Allahu Akbar. Ini bentuknya. Ini kalau mau sholat. Kalau kita tidak sholat, mau tawaf, ini harus dibuka. Maka kalau seperti ini, kalau kita mau tawaf, nanti kesulitan kita mengangkat tangannya. Kalau kita mau tawaf harus seperti ini ya. Nah, ini yang menutup bahu tadi, tinggal kita buka, taruh di bawah ketiak kita, bawa ke sebelah bahu sebelah kiri. Nanti kita bisa leluasa untuk menyampaikan Allahu Akbar pada saat di Hajar Aswad dan di Rukun Yamani. Sahabat UJH yang saya hormati, peragaan ini tadi kita masih menggunakan pakaian lengkap. Karena tidak mungkin saya buka baju di sini, kan tidak juga bagus, etis. Maka ketika nanti memang betul-betul umroh atau haji, semua pakaian yang melekat di badan harus kita lepaskan. Termasuk kita tidak boleh menggunakan celana dalam. Ini khusus laki-laki saja, kalau perempuan beda pakaian. Jadi ketika kita sudah menggunakan ini, tentu baju seperti ini, singlet yang saya pakai, celana pendek yang saya pakai, celana hawa yang saya pakai, termasuk celana dalam, semuanya harus dibuang. Betul. Yang boleh menggunakan jam boleh, menggunakan ikat pinggang untuk penguat ini juga boleh. Itu menggunakan tas tenteng kita sebagai tempat paspor, tempat uang boleh. Tapi menggunakan pakaian seperti baju ini atau saya menggunakan singlet, ketika nanti sudah pasang niat, itu tidak boleh. Niat itu nanti dituntun oleh pembimbing atau mutawibnya. Ketika kita masang niat, itu pasti diingatkan kembali. Bapak-bapak coba dicek lagi apakah masih menggunakan celana dalam atau mungkin masih terselip kain, mungkin karena tidak sadar, tidak terbiasa terselip kain, maka itu harus dilepaskan semua. Pakaian cuma 2 lembar ini, kain ihram yang di bawah dan kain ihram yang di atas. Itu saja yang bisa kita gunakan selama tawaf dan sa'i sampai tahallul. Ketika kita sudah gunting rambut, nanti pakaian ini boleh lepas dan kita bisa ke Baitullah, ke Haram, kemana-mana. Mau tawaf lagi, tidak usah menggunakan ini, cukup dengan pakaian seperti ini. Bisa pakai celana panjang, bisa. Kalau kita sudah melaksanakan rangkaian tawaf kita, mulai dari tawaf, sa'i, dan tahallul. Saya pikir ini untuk tuntunan kita menggunakan kain ihram. Insyaallah kita ketemu dalam video-video berikutnya.
berkaitan dengan tuntutan praktis untuk kita umroh, supaya kita benar-benar bisa melaksanakan umroh dengan baik. Hal-hal yang lain mungkin kritik, saran, atau ada hal-hal yang mungkin harus, oh Pak Ustadz barangkali bisa menjelaskan ini, bisa menguraikan tentang ini, bagaimana tentang ini, silakan berkirim di YouTube kita. Nanti kita akan bahas bersama tim dan admin yang terkait dengan YouTube kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.